Irama ingat kalifusa yang masih bagi Yesus Kristo. Terumay malangin yang inadusina masih pagulati. Tihalo ko rin basura Roma pasal 3 sala ilong isiwan. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dibawa perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunnah? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada ditulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh ustadz semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Mubail amalina tarifusa pada Yesus. Shalom. Yang menjadi tema firman Tuhan pada bahasa tadi sesuai dengan perikopen, yaitu kesetiaan Allah. Faiwadede bafalafadei lobalai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tentu merasa bangga, merasa bahagia dan merasa senang jika kita menjadi orang yang diistimewakan. Misalnya di dalam sebuah undangan, entah itu undangan pernikahan, acara akbar, acara rapat, atau pertemuan, maka sebagai undangan yang istimewa, kita selalu lebih diprioritaskan daripada yang lain. Baik tempat duduk, makanan, kenyamanan, dan sebagainya. Sebagai seorang anak, ia pasti istimewa di hati orang tuanya, di mana disediakan kebutuhan, baik kebutuhan pendidikan, kerohanian, dan sarana pangan. Sebagai kekasih, sudah pasti pasangannya adalah yang istimewa di dalam hidupnya, di mana kepedulian selalu ditonjolkan. Ia selalu peduli akan kesehatan, pekerjaan, apa yang dirasakan, apa yang menjadi permasalahan, perhubungan. Karena kekasih hati ini adalah istimewa dalam hatinya, maka ia mencurahkan pikirannya, hatinya, kepeduliannya kepada kekasih hatinya. Dan masih banyak keistimewaan yang lain di sekitar kehidupan kita. Tetapi tak jarang posisi sebagai diistimewakan ini salah diartikan oleh sebagian orang. Orang yang merasa diri istimewa
dihargai dan diakui kedudukannya. Mereka menepuk dada akan keistimewaan diri karena bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, dan bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa dapat. Akhirnya perbuatan mereka tidak sepadan dengan keistimewaan mereka. Di mana kasih dibalas dengan benci, kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan. Dalam firman Tuhan pada hari ini, Paulus menunjukkan kelebihan orang Yahudi atau bangsa Israel. Di sini dikatakan dalam ayat bahwa kelebihan mereka adalah sebagai umat yang dipercayakan firman Allah. Menjadi kepercayaan adalah sesuatu hal yang istimewa, apalagi itu adalah kepercayaan Sang Pencipta kepada manusia ciptaannya. Itu suatu hal yang sangat istimewa. Bisa kita katakan bahwa bangsa Israel istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain, mempunyai kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain. Ketika Tuhan memanggil Abraham, nenek moyang bangsa Israel, di sana ada 3 janji yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, yaitu yang akan memberikan negeri tempat mereka tinggal, yang akan memberikan keturunan dan hubungan yang istimewa di mana Allah tetap setia di dalam kehidupan mereka. Dan perjanjian itu ditandai dengan sunat. Dan sunat di sini merupakan tanda kepatuhan bangsa Israel kepada Tuhan. Di sini Tuhan memenuhi janjinya, dan Israel hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Itulah yang diharapkan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel di dalam keistimewaannya gagal taat, gagal setia kepada Tuhan. Kesombongan dan rasa bangga diri sebagai bangsa yang istimewa telah membutakan mata rohani mereka. Mereka berpikir bahwa status keyahudian dan sunat sudah cukup aman bagi mereka untuk melakukan atau berbuat dosa, sehingga sering sekali mereka meninggalkan Tuhan di dalam hidup. Di awal perjanjian mengaku akan setia kepada Tuhan, tetapi di perjalanan kemudian mereka mengingkarinya dengan meninggalkan Tuhan. Kita tentunya pernah dibohongi atau pernah ditipu. Bagaimana rasanya ketika kita ditipu, ketika kita dibohongi? Hadiah zalua hadiah nila sonda nafalimo ni ako dan malalimo itani tatu Allah ko dan dibutuhkan kekecewaan faapun kedua perasaan keluar, perasaan dilecehkan, direndahkan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, di situ dinyatakan bahwa ketidaksetiaan manusia sama sekali tidak membatalkan atau menggagalkan kesetiaan Tuhan. Ia tetap setia walaupun manusia tidak setia. Justru dalam kesetiaannya ini nampaklah bahwa Allah selalu benar, bahwa Allah selalu setia, dan manusia cenderung berbohong dan tidak setia. Tetapi bukan berarti bahwa kesetiaan Allah bisa dipermainkan. Di dalam ayat 8, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Jangan berpikir bahwa ketidakbenaran kita itu menunjukkan kebenaran. Akhirnya kita sesuka hati berbuat dosa, berbuat yang jahat, pikir kita agar
falua. Baik padahal tak minta falua. Asyik selama tadi itu goya tak falua. Maka itu ke goya pak ke kedua lagi bapak kita. Jangan kita berpikir demikian bahwa kesetiaan itu tidak untuk dipermainkan. Jangan kita berpikir bahwa Allah yang Maha Kasih dan setia tidak mungkin membalaskan kejahatan yang kita lakukan. Jangan pernah berpikir bahwa Allah dalam kesetiaannya dan belas kasihannya merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan dosa. Ingat di dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi dalam Bilangan 14 ayat 18 sampai ayatnya ke-19. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dari situ kita tahu bahwa Allah memang setia di dalam belas kasihan, tetapi Ia juga setia membalaskan kejahatan dan dosa yang diperbuat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah merupakan bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan anugerah keselamatan hidup yang kekal. Dan anugerah keselamatan di dalam Yesus itu adalah merupakan bukti kesetiaan Allah. Bukti baru lo lagi bapak kita. Di dalam keselamatan anugerah itulah bukti bahwa Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Tentu status sebagai orang Kristen itu adalah suatu yang istimewa. Kita sebagai orang Kristen adalah istimewa. Istimewa karena kita yang menerima anugerah keselamatan itu. Karena di dalam Yesus kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Itu status kita. Itu keistimewaan kita. Dalam keistimewaan itu sebagai anak-anak Allah yang menerima anugerah kehidupan, boleh kita katakan merupakan sebuah atau suatu kebanggaan. Tetapi itu jangan membuat kita buta secara rohani. Kita jangan menganggap bahwa anugerah Allah merupakan kesempatan sebebas-bebasnya berbuat dosa. Betapa ada satu Yesus lagi. Jangan kita mengatakan Yesus sudah mati demi saya, demi dosa-dosa saya, maka saya bisa seenaknya untuk berbuat dosa. Tidak, saudara-saudara yang dikasihi. Justru sebagai orang pilihan Allah, kita terpanggil untuk memenuhi kehendak Allah di dalam dunia, menjadi terang dan garam melalui perbuatan baik, menjadi pelaku firman-Nya, setia terhadap perintah-Nya. Kita menjadi pembawa kabar kesetiaan Allah melalui anugerah-Nya di dalam Yesus, baik di dalam keluarga lingkungan dan dimanapun kita berada. Kemudian melalui keterangan hidup, cara kita berempati bagi sesama, kita juga bisa mewujudkan kesetiaan Allah itu di dunia ini. Di masa-masa wabah COVID-19 ini, sering sekali orang bertanya, di manakah Allah?
Di manakah kesetiaan Allah? Kenapa Ia membiarkan hal ini terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi, kita jangan menganggap bahwa kesetiaan Allah itu hanya ada ketika kita menerima berkat. Berkat secara jasmani. Kadang kita menganggap bahwa Allah setia itu ketika hidup kita diberkati, ketika tujuan kita tercapai, ketika cita-cita kita terwujud, ketika usaha kita semakin baik, ketika perekonomian keluarga kita semakin baik, maka kita katakan bahwa itulah kesetiaan Allah dalam hidup kita. Tetapi di masa-masa sulit, karena kita bekerja di mana kesetiaan Allah ini? Di masa-masa musim wabah ini, karena kita bekerja di manakah kesetiaan Allah? Saudara-saudari yang dikasihi, bukan melemahkan kuasa daripada Tuhan di saat-saat seperti ini, tetapi Tuhan dapat membuat kesetiaannya dapat diwujudkan melalui apa? Melalui kehidupan kita sebagai umat pilihannya, sebagai umat yang istimewa. Di manakah hal itu dapat diwujudkan? Melalui cara hidup kita. Bagaimana kita berempati, berbelas kasihan kepada sesama di saat-saat yang seperti ini. Saling membangun, saling membantu, saling memberi. Di mana-mana sekarang banyak orang yang tergerak hatinya untuk berempati, untuk memberi bagi sesama, bagi yang membutuhkan. Dia tidak harus menuntut dia mendapatkan yang banyak, tetapi apa? Secukupnya, seadanya yang ada pada dia memberi. Dan itu efeknya sangat luar biasa bagi yang terdampak oleh karena wabah virus corona. Mau berbagi kasih, bersimpati, memberikan kekuatan, terlebih kepada mereka yang sudah positif terkena virus COVID-19 melalui tenaga medis, dokter, perawat, oleh pemerintah. Di situ nyata bagaimana kesetiaan Allah itu pada dunia ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi, siapapun diri kita, baik sebagai pelayan pejabat, pekerja swasta, sebagai pns, karyawan, pekerja buruh, hendaknya kita mencerminkan Kristus di dalam setiap tindakan kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 di situ dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, ketidaksetiaan, penuh dengan tipu muslihat dan kesesatan. Jangan kita menjadi seperti orang Israel. Mereka rajin membaca, menghafal Taurat. Mereka rajin berdoa, tetapi mereka juga rajin berbuat cemar. Mereka suka berkelahi dan menipu. Untuk itu, firman Tuhan hari ini memanggil kita melalui tindakan kita untuk memuliakan Tuhan kita itu yang setiap berbelas kasihan kepada kita. Lakukanlah yang baik, setialah pada firman-Nya, berpadananlah dengan keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena menjadi orang yang istimewa adalah menjadikan hidup kita berguna bagi orang lain. Sejauh demikian firman Tuhan,
yang menjadi hafalan kita dan hafalan diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 18 bagian A. Lalu mulai basuran berfamusi pasal kedua si kedua bagian A. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Sebelum terjadi bahwa basino fauna faala sama-sama mabasok ay mga katanya. Sebelum terjadi bahwa basino fauna faala enong atinang. Sebelum terjadi bahwa basino fauna faala mangani. Mari soal dalam panimo si memakai memusi bahasa Al-Quran. Mailah baru berterima was kepada Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup. Hiwai jaga sisi asal mengawali firman era-era kematan simana di bawah lebih sila fokus masuk. Bahaya le mana farekat kau tetap setia untuk kasih. Bahaya kesetiaan bah yang melakukan semua perbuatan. Inalai tetap setia berada. Bapak malu masuk dulu taruhan itu bapak masuk. Ini kefir nama di fatwa mencerminkan kesetiaan bagi anak. Ada selain ada kepada dunia ada fabel berata bapak roy bapak bagi Yesus menganak. Ia nomor